Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini merupakan part yang kelima, lanjutan dari part pertama sampai keempat yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mikroskop. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang A, mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum 1000 kali. Yang B, mikroskop elektron. Mikroskop elektron mempunyai perbesaran sampai 100.000 kali. Berikut saya sajikan gambar mikroskop. Nanti gambar yang A merupakan gambar mikroskop cahaya dan bagian-bagiannya. Dan gambar yang B merupakan gambar mikroskop elektron. Seperti ini gambarnya. Jadi yang A yang sebelah kiri merupakan gambar mikroskop cahaya dan bagian-bagiannya, sedangkan yang kanan yang B merupakan gambar mikroskop elektron. Ini saya beri tambahan keterangan. Nah, ini merupakan revolver, sedangkan yang ini merupakan lensa objektif. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nah, bagian mikroskop itu ada dua jenis, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Yang bagian optik yang pertama yaitu lensa okuler. Fungsinya, lensa yang dekat dengan mata pengamat berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Yang kedua, lensa objektif, yaitu lensa yang berada dekat objek yang diamati, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Yang ketiga, diafragma, berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Masih tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang berikutnya yaitu cermin, ada dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Berfungsi menghantarkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Kemudian bagian mekanik, ada tabung mikroskop atau tubus, berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Masih tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang berikutnya yaitu meja sediaan atau meja preparat. sebagai tempat meletakkan objek yang diamati.
Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Kemudian, bagian mekanik yang berikutnya yaitu klip atau penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Bagian mekanik berikutnya yaitu lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Masih tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Bagian mekanik yang berikutnya yaitu pemutar halus atau mikrometer untuk menggerakkan, yaitu menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Bagian mikroskop yang mekanik berikutnya yaitu pemutar kasar atau makrometer untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Bagian optik dari mikroskop berikutnya yaitu kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Masih tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Bagian mikroskop yang berikutnya yaitu bagian mekanik, dinamakan revolver, untuk mengatur perbesaran lensa objektif karena umumnya mikroskop mempunyai 3 lensa objektif yang perbesarannya berbeda-beda. Bagian mekanik berikutnya yaitu skrop atau ensel inklinasi untuk atur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian mekanik berikutnya yaitu kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.